Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kalian pasti sudah dengar kan, 19 wali kota dari Sulu hadiri pertemuan rahasia untuk menginvasi Sabah. Jadi Sabah ini ceritanya waktunya sudah berakhir sewanya Malaysia ke British seperti itu. Jadi ini mau diinvasi, ditarik lagi menjadi negara Kesultanan Sulu, Sabah milik Malaysia ini. Jika beneran seperti ini, ya nyaris-nyaris sama dengan Indonesia. Ya seperti pemberontak KKB ini, tapi secara di atas kertas memang Sulu itu dulu tanahnya disewakan. Kalau KKB kan bedanya, KKB itu kan pemberontak, Brand. Itu saja. Nah, usut punya usut dikabarkan kenapa Kesultanan Sulu ingin mengambil kembali Sabah itu sudah diperkuat dengan armada perang atau senjata-senjata buatan Amerika Serikat. Dikabarkan Filipina menjadi negara terbesar yang membeli alutsista buatan AS atau terbesar di Indo-Pasifik lah, Brand. Usut punya usut diketahui Filipina di Juli tahun 2021 ini saja menerima dan senjata dari Amerika Serikat senilai 973.000 juta dolar. Brand, bisa kalian bayangkan ini senjata sekian banyak jika untuk menginvasi Malaysia ya cukup berbahaya. Nah, pembelian senjata dari Amerika Serikat ini termasuk 14 senapan mesin berkaliber berat yakni 50 M2A1, ada juga 7 senapan mesin M240B dan ribuan butir amunisi. Jadi sudah ancang-ancang. Bahaya ini Malaysia, bahaya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait Kesultanan Sulu yang akhir-akhir ini membuat heboh media ingin menyerang Sabah Malaysia? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar. Nah, usut punya usut ini buat netizen Malaysia jangan tersinggung lah sama Mimin ini, karena diberitakan memang seperti itu. Klaim Filipina atas Sabah bermula dari pertanyaan mendasar. Apakah Sultan Sulu melalui dokumen yang ditandatangani pada 22 Januari 1878 menjual atau hanya menyewakan Sabah kepada Inggris yang menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia? Malaysia menafsirkan dokumen tahun 1878 sebagai Sultan Sulu Jamalul Alam menjual Sabah ke Inggris. Filipina menegaskan bahwa Sultan hanya menyewakan. Jadi inilah yang menjadi mispersepsi. Menurut Malaysia ini tanah dijual terus dibeli. Menurut Kesultanan Sulu tanah ini hanya disewakan. Berarti suatu saat bisa diambil lagi dong. Seperti itulah, Brand. Nah, terbuktinya Kesultanan Sulu tidak menjual tanah Sabah ke Malaysia. Dari kumpulan informasi selama beberapa dekade, dahulu Malaysia membayar ahli waris Kesultanan Sulu senilai 5.300 ringgit Malaysia atau sekitar 1.200 dolar berdasarkan perjanjian 1878. Murah banget, Brand. 1.200 dolar. Ini tanah Sabah loh, Brand. Berapa ini duitnya? 20 jutaan. Bagi Filipina, Sabah hanya disewakan kepada Inggris. Malaysia sebaliknya menganggap 5.300 ringgit Malaysia sebagai pembayaran untuk penyerahan Sabah. Jadi Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin yang baru-baru ini mengatakan bagaimanapun bahwa Malaysia berhenti membayar ahli waris Kesultanan Sulu sejak tahun 2013. Kalau bahasa Jawanya angel, wis angel. Ini angel. Tapi kalau menurut pandangan Mimin pribadi, pandangan nilai tanah ini Sabah itu luas sekali. Masa misalkan dijual dulu itu hanya 1.200 dolar atau setara dengan 20 juta rupiah, itu kayaknya tidak mungkin lah, Brand. Kalau sewa ini mungkin. Kalau misalkan ini Pulau Sumatera dijual gitu, contoh ya, Brand. Apa mungkin hanya sebatas apa ya, Brand? Sebatas nilainya segitu saja gitu loh, kan tidak mungkin. Jadi seperti itu. Ini Malaysia ini ya cukup berbahaya kalau menurut pandangan Mimin. Nah, baru-baru ini usut punya usut media dihebohkan, muncul laporan bahwa milisi Sulu atau Kesultanan Sulu yang berada di negara Filipina melakukan serangan ke wilayah Sabah Malaysia. Namun Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Effendi Buang membantah laporan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat 10 Desember tahun 2021 kemarin, Jenderal Effendi mengatakan Angkatan Bersenjata melihat masalah yang dapat mengancam kedaulatan Malaysia dan membahayakan hubungan bilateral secara serius. Saat ini melalui pelaksanaan operasi dan pengumpulan intelijen belum ada indikasi yang jelas atau bukti yang kuat atas apa yang
telah dilaporkan seperti dikutip dari Channel News Asia. Pada Kamis kemarin dilaporkan dari media South Morning China Post melaporkan bahwa pertemuan rahasia di antara 19 wali kota Kesultanan Sulu di Provinsi Sulu, Filipina Selatan diadakan untuk membahas perekrutan 600 tentara bersenjata dan untuk membentuk tentara kerajaan Sulu untuk suatu hari atau dalam waktu dekat ini akan menyerang Sabah Malaysia. Diambil lagi lah, itu malah tanahnya Kesultanan Sulu yang disewakan ke Inggris di saat itu ingin diambil lagi, Brand. Mengutip sumber keamanan regional, laporan tersebut menuduh bahwa mata-mata telah dikirim untuk menjelajahi kota-kota pesisir dan bahwa Februari tahun mendatang ini dipandang sebagai waktu terbaik untuk menyerang untuk memperingati serangan Lahad Datu pada tahun 2013 silam. Dilaporkan dari South Morning China Post atau media Cina bahwasanya Kesultanan Sulu akan menyerang Malaysia sekitar Februari tahun 2022. Jadi kurang 2 bulan lagi. Ini apa mungkin di saat kelemahan Malaysia sekarang lagi kopong-kopongnya senjata atau bagaimana, tidak tahu lah, Brand. Jenderal Effendi mengatakan dalam pernyataannya pada Jumat bahwa angkatan bersenjata siap membela keamanan dan kedaulatan negara Malaysia dan Sabah dari ancaman asing. Peran utama kami adalah untuk melindungi kepentingan negara, terutama dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional. Pada Kamis, Inspektur Jenderal Polisi Sani Abdullah Sani mengatakan belum ada konfirmasi atas invasi yang akan dilaporkan Sulu ke Sabah Malaysia. PDRM atau Polisi Kerajaan Malaysia menangani masalah ini dengan serius dan akan mengambil tindakan segera untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat tertinggi di Sabah untuk menghadapi segala kemungkinan dan ancaman penyusupan dari pasukan Sulu, Brand. Akril Sani menambahkan bahwa polisi selalu siap untuk menghadapi ancaman apapun dan upaya akan diintensifkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sel-sel telur di Sabah yang mungkin terlibat dalam konspirasi. Kompol Idris Abdullah yang juga membantah kabar tersebut tidak benar. Meski demikian, kami atau tentara Malaysia atau polisi Malaysia akan meningkatkan pengamanan, pungkasnya dalam pesan WA kepada jurnalis bernama pada hari Kamis kemarin, Brand. Wah, ngeri sekali ini. Tanah disewa mau diambil mau tidak boleh kan, otomatis Malaysia ya terpaksa angkat senjata. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itulah, Brand. Mudah-mudahan ada titik temu atau ada solusi terbaik lah antara Kesultanan Sulu dan pihak kerajaan Malaysia. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar pantas saja Kesultanan Sulu ingin merebut kembali Sabah dari tangan Malaysia. Disebutkan bahwasannya Kesultanan Sulu sudah mengantongi berbagai senjata-senjata canggih dari Amerika Serikat yang siap di Kepulauan Sabah, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kabar Kesultanan Sulu menyerang Malaysia ini cukup ngeri-ngeri sedap? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.